Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru, tempat kamu belajar online. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas materi soal SKD, yaitu soal TWK ya. Jadi soal TWK ini adalah salah satu bagian soal dari CAT CPNS di seleksi kompetensi dasar. Biasanya keluar sebanyak 30 soal ya. Jadi TIU 35 dan TKP 35. Baik teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari kami. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Berdasarkan teori kausalitas, diketahui bahwa sumber formal dari Pancasila adalah A. Kitab Kartanegara, B. Piagam Jakarta, C. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, D. Tata Kehidupan Bangsa Indonesia, E. Hasil Sidang BPUPKI. Ya, jawabannya apa? Oke. Sumber formal Pancasila adalah alinea keempat ya, pada pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan dan susunan Pancasila secara resmi. Jadi jawabannya adalah C, alinea keempat pembukaan UUD 1945. Next, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila mengandung unsur tujuan hidup yang dijabarkan melalui sila yang A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Oke, penjelasannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tujuan tersebut dijabarkan pada Pancasila sila kelima. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah E, sila kelima. Next, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa nilai Pancasila bersifat A. Majemuk, B. Tunggal, C. Objektif, D. Subjektif, E. Kausatif. Salah satu maksud nilai Pancasila bersifat objektif adalah di mana nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke teman-teman pejuang CPNS, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Sebagai paradigma pembangunan nasional, berarti Pancasila menjadi dasar bagi segala aspek pembangunan serta meliputi azas-azas pembangunan nasional berikut, kecuali A. Demokrasi, B. Manfaat, C. Adil dan merata, D. Persatuan dan pembangunan, E. Kesadaran hukum. Baik teman-teman, saya bacakan asas pembangunan nasional itu meliputi yang pertama itu adalah demokrasi. Berarti demokrasi kita checklist ya. Yang kedua, usaha bersama dan kekeluargaan. Yang ketiga, peri kemanusiaan dan keseimbangan. Yang keempat, adil dan merata. Adil dan merata kita checklist juga. Yang kelima, manfaat. Manfaat ya ada ya.
Yang keenam, kepercayaan diri. Yang ketujuh, kesadaran hukum. Berarti yang bukan atau yang tidak adalah persatuan pembangunan. Next, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat berubah dan dinamis sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Nilai ini disebut dengan A. Nilai dasar, B. Nilai proletar, C. Nilai instrumental, D. Nilai dinamika, E. Nilai inovasi. Baik teman-teman, jawabannya itu adalah C. Nilai instrumental. Penjelasannya, sebagai sebuah ideologi terbuka, nilai-nilai dasar Pancasila atau cita-cita dan tujuan tetap tidak boleh berubah. Yang boleh berubah mengikuti keadaan dan perkembangan zaman adalah nilai instrumentalnya atau pengamalannya. Next, soal ke-6. Inti nilai-nilai Pancasila bersifat universal, berarti A. Nilai-nilai Pancasila dibuat berdasarkan ideologi dari seluruh dunia. B. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dan digunakan juga oleh negara lain. C. Nilai Pancasila dibuat melampaui zamannya. D. Nilai Pancasila dibuat dengan mempertimbangkan kondisi dunia. E. Nilai Pancasila menjadi lambang perdamaian dunia. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Pancasila bersifat universal karena nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dan digunakan juga oleh negara lain. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-7. Dasar negara Pancasila merupakan hasil dari sidang BPUPKI. BPUPKI sendiri kemudian dibubarkan pada A. 11 Juli 1945, B. 16 Juli 1945, C. 27 Juli 1945, D. 7 Agustus 1945, E. 9 Agustus 1945. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah Dokuritsu Junbik Inkai atau PPKI dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Jadi jawabannya adalah D. 7 Agustus 1945. Next, soal ke-8. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat adalah dasar negara yang disampaikan oleh A. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. M. Yamin, D. Rajiman Widyodiningrat, E. Ahmad Subarjo. Penjelasannya, pada tanggal 30 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Jadi jawabannya adalah A. Mr. Supomo. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-9. Sila dalam Pancasila yang tidak mendasari, meliputi, dan menjiwai sila lainnya adalah sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Baik teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini adalah tidak mendasari, meliputi, dan menjiwai sila yang lainnya. Pancasila sendiri memiliki susunan berupa hierarki piramidal ya, di mana sila-sila di depan itu mendasari, meliputi, dan menjiwai sila-sila yang ada di belakangnya. Ini berarti sila yang tidak mendasari, meliputi, dan menjiwai sila yang ada lainnya adalah sila terakhir, yaitu sila kelima. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal ke-10. Soal yang terakhir pada bagian video ini. Dalam sejarah pemberlakuan konstitusi di Indonesia terjadi beberapa kali periode pemberlakuan konstitusi dengan periode terpendek adalah konstitusi.
A. UUD 1945, B. Konstitusi RIS, C. UUDS 1950, D. Dekret Presiden 1959, E. UUD 1945 hasil amandemen. Jawabannya apa teman-teman? Iya, jawabannya itu B ya, Konstitusi RIS. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tercatat sebagai periode pemberlakuan konstitusi yang paling singkat karena berlaku tidak sampai 1 tahun, dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Jadi jawabannya adalah B. Konstitusi RIS. Baik teman-teman, kita cukupkan materi TWK kita ini, pembahasan TWK kita kali ini. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu pembahasan soal TWK kita kali ini. Nanti kita akan buat video selanjutnya, pembahasan soal TIU dan TKP, dan juga soal TWK yang lain. Jangan lupa klik like dan subscribe, share video ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat kepada kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.